Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam. Salam harmoni. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dengan materi validasi instrumen penilaian pembelajaran. Sebelum kami melakukan presentasi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok 7 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yaitu yang pertama yaitu Kadek Ayu Nopiani dengan NIM 2017-011003. Yang kedua, Kadek Eka Pranajaya yaitu saya sendiri dengan NIM 2017-011004. Yang ketiga ada Kadek Agus Setiawan Jodi dengan NIM 2017-011041. Dan yang keempat ada Divya Febriana BR Subakti dengan NIM 2017-011042. Selanjutnya untuk pembahasan akan dilakukan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang validasi instrumen atau alat ukur. Grunlaun 2009 menyebutkan bahwa validasi adalah ketepatan interpretasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Lebih rinci, Aswar menyebutkan bahwa validasi berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Namun, secara khusus, Alin dan Yen menyatakan bahwa validasi dari suatu perangkat tes dapat diartikan merupakan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Ada tiga tipe validasi, yaitu validasi isi, validasi konstruk, dan validasi kriteria. Selain itu, menurut Aswar, terdapat dua macam validasi isi, yaitu validasi kenampakan dan validasi logika. Validasi isi berarti sejauh mana suatu perangkat tes mencerminkan keseluruhan kemampuan yang hendak diukur, yang berupa analisis rasional terhadap domain yang hendak diukur. Validasi kenampakan didasarkan pada pertanyaan apakah suatu butir-butir dalam perangkat tes mengukur aspek yang relevan dengan domainnya. Validasi logika berkaitan dengan kesesamaan batasan pada domain yang hendak diukur dan merupakan jawaban apakah keseluruhan butir merupakan sampel representatif dari keseluruhan butir yang mungkin dibuat. Validasi kriteria disebut juga validasi prediktif, merupakan kesahihan suatu perangkat tes dalam membuat prediksi, dapat meramalkan keberhasilan siswa pada masa yang akan datang. Validasi prediktif suatu perangkat tes dapat diketahui dari korelasi antara perangkat tes dengan kriteria tertentu yang dikehendakinya, yang disebut dengan variabel kriteria. Manfaat validasi yaitu untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya, yaitu agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Selanjutnya yaitu validasi item atau butir soal. Validasi butir soal atau item adalah sebuah item dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Skor pada item menyebabkan skor total menjadi tinggi dan rendah. Tujuan utama analisis butir soal adalah sebuah tes yang dibuat guru adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Berdasarkan tujuan ini, maka kegiatan analisis butir soal memiliki banyak manfaat. Di antara lainnya adalah yang pertama, dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butir soal yang efektif. Yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan validasi soal dan reliabilitas. Selanjutnya, mengenai daya beda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan intent tes untuk membedakan peserta pandai dan peserta yang kurang pandai. Kemampuan peserta tes menyelesaikan suatu soal dengan benar memberikan gambaran akan kepandaian yang tentu saja berbeda dengan peserta yang tidak mampu menjawab dengan benar. Seberapa baik sebuah butir soal mampu membedakan
Kedua kelompok tersebut dapat dilihat pada besar kecilnya indeks diskriminasi intim soal. Rumus untuk menyadari daya pembeda adalah D sama dengan JKA kurang JKB per setengah N, di mana D adalah daya pembeda, KA adalah jumlah kelompok atas yang menjawab dengan benar, KB adalah jumlah kelompok bawah yang menjawab dengan benar, sedangkan N adalah jumlah seluruh peserta tes. Selanjutnya, mengenai tingkat kesukaran soal. Soal ideal adalah soal yang sesuai dengan kemampuan peserta tes, yaitu soal yang terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Dengan demikian, soal yang terlalu sulit bukan merupakan soal yang baik karena dapat dipekerjakan oleh sedikit peserta, khususnya kelompok atas atau bahkan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Demikian pula yang terlalu mudah, sehingga tidak mampu membedakan peserta yang pandai dan peserta yang tidak pandai. Kesimpulan soal baik adalah yang berada pada level sedang. Kondisi soal sebagaimana telah dijelaskan disebut dengan tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal pada dasarnya adalah perbandingan antara banyak peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Rumus untuk mencari derajat tingkat kesukaran adalah TK sama dengan PB per JP, di mana TK adalah tingkat kesukaran, JP adalah jumlah seluruh peserta, sedangkan PB adalah peserta yang menjawab dengan benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi dari teman saya, yaitu kualitas pengecoh. Pengecoh disebut juga dengan distraktor, yaitu distribusi siswa dalam menentukan pilihan pada soal bentuk pilihan ganda. Fungsi distraktor ini diperoleh dengan menghitung banyaknya siswa yang memilih pilihan jawaban A, B, C, D, dan E yang tidak memiliki pilihan manapun. Dalam istilah evaluasi disebut OMID, disingkat dengan U. Dari pola jawaban, soal dapat ditentukan apakah pengecoh berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Dengan melihat pola jawaban soal dapat diketahui taraf kesukaran soal, taraf pembeda soal, baik tidaknya distraktor. Sesuatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara, yaitu diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, ditulis kembali karena kurang baik. Kemudian reliabilitas instrumen. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Pelaksanaan tes untuk menentukan reliabilitas yaitu tes tunggal, tes ulang, tes ekuivalen, atau alternatif tes. Tujuan reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas ini adalah untuk menunjukkan konsistensi skor-skor yang diberikan. Skor satu dengan skor yang lainnya, jenis-jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas stabilitas, reliabilitas terwakili, reliabilitas seimbang, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, yaitu jumlah butir soal, homogenitas soal tes yang karena kurang baik. Pembahasan dari kelompok kami, adapun kesimpulannya yaitu validasi instrumen penilaian pembelajaran terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama validasi instrumen atau alat ukur, yang kedua validasi item atau butir soal, yang ketiga daya beda soal, yang keempat tingkat kesukaran soal, yang kelima kualitas pengecoh, dan yang keenam reliabilitas instrumen. Validasi adalah ketepatan interpretasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Validasi berasal dari kata validity yang memiliki arti
sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi. Om. Salam harmoni.